Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Putri dengan NIM 1900542058 dari kelas Keuangan Negara 2. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang audit laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Lingkup pemeriksaan BPK terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan adalah audit keuangan atau audit laporan keuangan yang penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Dasar hukum lembaga pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, menurut Undang-Undang 1945, Pasal 23 ayat 1, Pasal 23E ayat 1, yang yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 3 ayat 1, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan yang disingkat dengan BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita membahas tentang laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan yang pertama menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pelaporan, serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selanjutnya,
menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode keuangan. Penggunaan laporan keuangan. Yang pertama, investor. Penggunaan pertama adalah investor yang merupakan penanaman modal berisiko yang memiliki kepentingan dengan risiko melekat pada pengembangan dari hasil investasi yang ditanamnya. Investasi ini harus memiliki info agar mampu menentukan apa hal yang harus dibeli, menahan, dan juga bisa menjual investasi tersebut. Karyawan. Penggunaan laporan keuangan ini juga ada dari sisi karyawan. Karyawan ini merupakan kelompok yang mana mewakili mereka terhadap informasi tentang stabilitas dan juga profitabilitas perusahaan. Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam memberikan jasa. Yang ketiga, pemasok atau kreditor. Pemasok maupun kreditor ini begitu tertarik dengan laporan keuangan. Mereka yang tertarik dengan informasi yang memungkinkan kepada mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang akan dibayar saat jatuh tempo dan sebagaimana. Kreditor usaha ini juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang keempat, pelanggan ini memiliki kepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Pelanggan membutuhkan laporan keuangan saat mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kelima, masyarakat. Penggunaan laporan keuangan selanjutnya adalah perusahaan masyarakat. Perusahaan ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya saja pada perusahaan yang memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan di dalam perlindungan pada penanaman modal domestik. Yang ketiga, pemerintahan. Ini menjadi lembaga yang mana kekuasaannya memiliki kepentingan dengan sumber daya. Selanjutnya, pemberian pinjaman. Fungsi dari laporan keuangan bagi pemberi pinjaman. Komponen laporan keuangan yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif LK. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, dapat dibandingkan pemakaian. Opini BPK. Yang pertama, WTP, Qualified Opinion. Yang kedua, WTP. Yang ketiga, WDP, Qualified Opinion. Yang keempat, TW, Adverse Opinion. Tahapan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Yang kedua, pemahaman atas entitas. Yang ketiga, pemantauan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang keempat, pemahaman sistem pengendalian inter. Yang kelima, pemahaman dan penilaian risiko. Yang keenam, penentuan materialitas awal. Jenis pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Metodologi pemeriksaan keuangan. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Yang pertama membahas tentang pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penguasa. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Yang ketiga, pemahaman atas entitas. Yang pelaksanaan pemeriksaan itu membahas pelaksanaan pengujian analisis terinci, pengujian sistem pengendalian inter, penguji substantif atas transaksi dan saldo akun, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pelaporan hasil pemeriksaan. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan ini pertama, penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat entitas yang berwenang. Selanjutnya, pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat yang berwenang. Selanjutnya, perolehan surat
representasi, dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Baiklah, dari pertemuan pertama ini sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.